Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM E0121221004, Prodi Kesekretariatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Mata kuliah Teori Organisasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan UAS saya. Selamat menyaksikan. Sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk yang sosial, adaptif, dan transformatif, yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan. Kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, sumber daya manusia lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya. Harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungannya yang terus berubah tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergila oleh perubahan itu sendiri. Organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya. 5 karakteristik kompetensi manusia menurut Spencer and Spencer. Yang pertama, motif. Apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan menyebabkan melakukan tindakan, apa yang mendorong perilaku yang pilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Dan yang kedua, ialah sifat atau ciri. Bawaan, ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap sebuah situasi atau informasi. Dan yang ketiga ialah konsep diri, sikap dan nilai dari orang-orang. Dan yang keempat ialah pengetahuan, yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang yang spesifik. Dan yang terakhir ialah keterampilan atau skill, kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental. Peran sumber daya manusia dalam menciptakan organisasi yang kooperatif. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang strategis. Menyamakan strategis dan praktek sumber daya manusia dalam tujuan bisnis perusahaan. Untuk mencapai sumber daya manusia, harus berperan sebagai partner strategis. Dan yang kedua, manajemen infrastruktur perusahaan. Menciptakan infrastruktur organisasi adalah peran tradisional dari peran sumber daya manusia. Sebagai penanggung jawab, infrastruktur perusahaan profesional perusahaan
harus meyakinkan bahwa proses-proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan desain dan berjalan dengan efektif, seperti staffing, training, hadiah, penghargaan, promosi, maupun hal yang lain berhubungan dengan karyawan dalam organisasi. Dan yang ketiga, manajemen kontribusi karyawan. Peran kontribusi terhadap karyawan membuat profesional sumber daya manusia harus terlibat dalam masalah harian, sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Dan yang keempat, manajemen transformasi dan perubahan. Transformasi meliputi perubahan budaya, dasar atau fundamental yang terjadi dalam perusahaan. Profesional sumber daya manusia mengarahkan transformasi baik sebagai penjaga budaya maupun penyaringan budaya. Perubahan mengarah pada kemampuan perusahaan untuk mendesain dan merekam ide-ide atau inisiatif dan mengurangi perputaran waktu dalam semua aktivitas organisasi. Profesional sumber daya manusia membantu mengidentifikasi dan menerapkan proses-proses perubahan. Tujuan dan sasaran sumber daya manusia meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam organisasi melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manajemen sumber daya manusia mendorong para manajer dan tiap karyawannya untuk melaksanakan strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan agenda manajemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang berpengaruh. Kegagalan melakukan tugas itu dapat merusak kinerja, produktivitas, laba, bahkan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan sosial, agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Dan yang kedua, tujuan organisasional, sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai sebuah tujuannya. Dan yang ketiga, tujuan fungsional, ialah untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang keempat, tujuan individual, tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Sumber daya manusia sebagai suatu acuan atau standar melalui kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, yakni membantu organisasi mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada 4 sasaran. Yang pertama, social objective, ialah kegiatan yang dilakukan agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi atau perusahaan, organisasi dalam lingkungan masyarakat, dan dimaksudkan untuk memberikan suatu nilai bagi masyarakat atau meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang kedua, organizational objective, ialah kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan mencapai tujuan organisasi agar organisasi dapat bertahan dan memberi manfaat. Organisasi harus dapat mencapai keuntungan atau bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu,
Program-program kepegawaian harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Dan yang ketiga, fungsional objektif. Ya, sasaran ini mengusahakan adanya kesesuaian antara kegiatan, kemampuan Departemen Sumber Daya Manusia dengan kegiatan bisnis. Perubahannya dapat berubah. Dan yang keempat, personal objektif, ialah kegiatan agar dapat membantu pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia yaitu menjaga kepentingan pekerja dengan menjaga tingkat pengabdian tertinggi selama tidak menyebabkan efek buruk dalam organisasi. Karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat rentan karena perlu adanya interaksi yang penuh perhatian dengan karyawan, keluluhan, dan mengakhiri perbedaan pendapat dengan efektif supaya menjaga perdamaian serta keharmonisan dalam organisasi. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, Human Resource Planning berhubungan dengan penyusunan sumber daya manusia yang diperlukan pada suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, Job Analysis ialah teknik untuk melakukan analisis dan menjabarkan secara lengkap terkait beban pekerja atau job description pada organisasi maupun perusahaan. Dan yang ketiga, recruitment and selection. Jika sudah selesai melaksanakan job analysis, selanjutnya perusahaan melakukan pembukaan lowongan kerja untuk melaksanakan proses pencarian karyawan baru. Dan yang keempat, orientational and induction, yaitu setelah melewati tahap seleksi, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan induksi dan pengenalan, di mana pada tahap ini akan diberikan informasi seputar latar belakang perusahaan. Kemudian diterangkan mengenai seperti apa etika kerja serta pengenalan dengan karyawan lainnya. Dan yang kelima, training and development, ialah seluruh karyawan akan melakukan kegiatan training untuk arahan agar dapat bekerja dengan maksimal. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh sejumlah staf yang telah memiliki pengalaman, sebab karyawan lama perlu agar dapat mengingat lagi materi pelatihan manajemen sumber daya manusia tersebut yang sudah diterima sebelumnya. Dan yang keenam, performance appraisal. Seringnya jika karyawan telah bekerja selama 1 tahun, maka akan dilaksanakan penilaian performa atau dilakukan oleh bidang sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, compensation planning, ialah kewajiban Departemen Sumber Daya Manusia lainnya yang memutuskan peraturan perluar, kompensasi, dan kunjungan untuk para karyawan. Dan yang terakhir, motivation, ialah Departemen Sumber Daya Manusia diharap bisa memberikan motivasi pada setiap karyawan supaya bisa bekerja dengan baik pada keadaan kerja yang nyaman. Selain motivasi, keselamatan kerja, dan jaminan kesehatan juga hal yang sangat fundamental, mampu memberikan motivasi pada seluruh karyawan agar dapat bekerja dengan baik dalam suasana kerja kondusif. Proses manajemen sumber daya manusia ialah proses yang berhubungan dengan upaya yang dikerjakan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, sampai pembinaan dan peningkatan tenaga kerja untuk menduduki dan terus menjaga tenaga kerja dalam kedudukan dan kualifikasi beserta kewajiban berdasarkan syarat yang diserahkan pada tenaga kerja. Terdapat 5 bagian fungsi utama dalam proses manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia,
Perencanaan sumber daya manusia merupakan penyusunan strategis dengan tujuan menghasilkan dan menjaga kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam organisasi perusahaan untuk meraih tujuan perusahaan. Dan yang kedua, penyediaan sumber daya manusia. Tersedianya sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi tertentu adalah tanggungan logis dan implikasi dari tersedianya perencanaan sumber daya manusia yang telah ada, sehingga tahap setelahnya adalah penyediaan sumber daya manusia dengan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Menurut tenaga kerja baru, kegiatan ini seringnya didamai lewat kegiatan orientasi. Perusahaan pengembangan sumber daya manusia adalah tahap lanjutan dari tahap penyediaan tenaga kerja yang pada intinya bermanfaat untuk memastikan dan menjaga tenaga kerja yang agar kualifikasi menjadi syarat tetap terpenuhi. Dengan demikian, sejalan dengan penyusunan strategis perusahaan, juga tujuan dalam perusahaan bisa diraih sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penanganan konflik yang efektif dan manajemen sumber daya manusia yang baik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Upaya untuk memahami sumber konflik, merumuskan strategi penyelesaian konflik yang tepat, serta membangun lingkungan kerja yang mendukung akan membantu organisasi mencapai keseimbangan dan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap konflik organisasi dan peranan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan organisasi secara